siang teman-teman. Perkenalkan, saya Paulus Rudi Rudolf Putra. Saya Astria. Saya Tiara Novianti Dadilado. Saya Persi Soka. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sistem organ pada tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah presentasi mengenai materi yang sangat penting untuk kita pahami bersama, yaitu tentang anatomi fisiologi tumbuhan dengan fokus pembahasan pada sistem organ tumbuhan. Mari kita simak bersama untuk menambah wawasan dan pemahaman kita. Sebelum kita masuk dalam organ tumbuhan, kita harus tahu dulu tuh apa itu tumbuhan atau apa sih tumbuhan itu. Tumbuhan adalah organisme hidup yang termasuk dalam kingdom Plantae, umumnya bersifat autotrof karena mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Sistem organ tumbuhan adalah susunan berbagai organ tumbuhan yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi vital kehidupan, seperti pertumbuhan, fotosintesis, respirasi, dan reproduksi. Organ-organ tersebut meliputi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Masing-masing organ memiliki fungsi khusus, namun saling berhubungan sehingga tumbuhan dapat hidup, berkembang biak, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Organ utama pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu organ vegetatif yang mencakup akar, batang, dan daun yang berfungsi menunjang pertumbuhan dan kelangsungan hidup, serta organ generatif yaitu bunga, buah, dan biji yang berperan dalam reproduksi. Pemahaman mengenai anatomi dan fisiologi organ tumbuhan tersebut sangat penting untuk mengetahui bagaimana tumbuhan mempertahankan hidup, beradaptasi terhadap lingkungannya, dan melestarikan keturunannya. Yang pertama ada akar. Akar merupakan organ vegetatif yang tumbuh ke dalam tanah, berfungsi sebagai penyerap air dan mineral, penopang tumbuhan, serta dalam beberapa kasus sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Secara anatomi, akar terdiri dari beberapa lapisan, yaitu epidermis sebagai lapisan terluar yang dilengkapi rambut akar untuk memperluas bidang penyerapan. Kemudian korteks tersusun dari jaringan parenkim yang berfungsi sebagai penyimpanan zat. Berikutnya ada endodermis yang mengatur masuknya air dan mineral ke dalam silinder pusat. Silinder pusat yang terdiri dari xilem dan flum sebagai jaringan pengangkut. Yang kedua ada batang. Batang merupakan organ penopang tumbuhan yang menghubungkan akar, daun, serta organ generatif. Struktur anatomi batang meliputi yang pertama ada epidermis, pelindung bagian luar batang. Kemudian ada korteks, yaitu lapisan yang tersusun dari parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Kemudian ada jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem, pengangkut air dan mineral, dan flum, pengangkut hasil fotosintesis. Organ yang ketiga yaitu daun. Daun merupakan organ utama fotosintesis dan pertukaran gas. Secara anatomi, daun terdiri dari yang pertama epidermis. Ada epidermis atas dan bawah yang dilapisi kutikula sebagai pelindung. Kemudian ada mesofil yang terbagi menjadi jaringan pelisade yang mengandung banyak kloroplas dan jaringan spons yang berfungsi untuk pertukaran gas. Berikutnya ada stomata sebagai tempat masuk keluarnya gas. Berikutnya ada jaringan pengangkut yaitu xilem dan flum yang menyebar dalam tulang daun. Organ yang keempat ada bunga. Bunga merupakan organ generatif yang berfungsi dalam reproduksi seksual tumbuhan. Anatomi bunga terdiri dari kelopak yang melindungi bunga muda, mahkota yang biasanya berwarna menarik untuk memikat penerbit. Organ berikutnya adalah buah. Buah terbentuk dari perkembangan ovarium setelah pembuahan. Struktur buah umumnya meliputi yang pertama adalah lapisan luar yang berfungsi melindungi buah dari gangguan fisik, infeksi, dan kekeringan. Kemudian ada lapisan tengah. Fungsinya sebagai penyimpanan cadangan makanan berupa air, gula, dan nutrisi. Dan juga membantu penyebaran biji karena menarik hewan pemakan buah. Yang terakhir adalah lapisan dalam yang berfungsi melindungi biji dari kerusakan mekanis. Organ tumbuhan berikutnya adalah biji. Biji merupakan hasil akhir dari proses reproduksi generatif. Anatomi biji terdiri atas kulit biji, pelindung embrio, calon tumbuhan baru, endosperma atau kotiledon sebagai cadangan makanan bagi embrio. Pada poin ini, saya akan menjelaskan adaptasi, anatomi, dan fisiologis buah terhadap mekanisme penyebaran biji. Buah sebagai organ generatif tumbuhan memiliki peran penting tidak hanya dalam melindungi biji, tetapi juga dalam mendukung penyebarannya. Ada 5 adaptasi buah. Yang pertama, adaptasi pada penyebaran oleh angin. Buah dan biji yang tersebar oleh angin lumayan berukuran kecil, ringan, dan memiliki struktur tambahan berupa sayap atau bulu halus. Yang kedua, adaptasi pada penyebaran oleh hewan. Buah yang tersebar oleh hewan
dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, buah berdaging manis dan buah berduri. Yang ketiga, adaptasi pada penyebaran oleh air, di mana buah yang disebarkan oleh air biasanya memiliki musukrat yang berunggah atau berisi udara sehingga membuatnya dapat terapung. Contoh terbaiknya adalah pada buah kelapa. Yang keempat, adaptasi pada penyebaran oleh manusia, di mana buah tertentu beradaptasi dengan menghasilkan rasa dan aroma yang disukai manusia, sehingga manusia sengaja menanam dan menyebarkannya. Misalnya pisang dan apel. Adaptasi ini lebih bersifat fisiologis karena keberadaan gula dan vitaminnya yang sangat tinggi. Yang kelima, adaptasi penyebaran otomatis, di mana beberapa buah memiliki mekanisme penyebarannya dengan memanfaatkan tekanan dalam buah. Adaptasi anatomi berupa daging ini buah yang elastis memungkinkan buah pecah dan melemparkan bijinya keluar. Keterkaitan antar organ dalam sistem kehidupan tumbuhan, terutama akar dan daun. Akar berfungsi menyerapkan air dan mineral dari tanah, kemudian mengangkutnya menuju batang untuk distribusikan ke daun. Di sisi lain, daun melakukan fotosintesis dengan memanfaatkan air, karbon dioksida dan cahaya matahari untuk menghasilkan glukosa sebagai sumber energi. Hubungan antara daun dan akar ini bersifat resiprokal bahan baku, sedangkan daun menghasilkan fotosintesis yang sebagian dipresentasikan sebagai akar melalui jaringan krom untuk mendukung pertumbuhannya. Yang kedua, batang. Sebagai penghubung, batang berfungsi sebagai jalur transportasi yang menghubungkan akar dan daun. Batang menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun, sedangkan fluid menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, termasuk akar, bunga, dan buah. Dengan demikian, batang menjadi organ kunci yang memastikan keterhubungan antar organ dalam sistem transportasi internal tumbuhan. Yang ketiga, daun, bunga, dan buah. Selain sebagai pusat fotosintesis, daun juga berperan dalam mendukung perkembangan organ reproduktif. Hasil fotosintesis digunakan sebagai sumber energi dalam pembentukan bunga, buah, dan biji. Tanpa suplai karbohidrat dan pembentukan bunga dan buah tidak akan optimal. Hal ini menunjukkan keterkaitan erat antar organ vegetatif. Bahkan dengan generatif buah dan biji, siklus kehidupan tumbuhan. Yang keempat, buah, bunga, dan biji. Bunga merupakan organ reproduksi yang menghasilkan gamet setelah pembuahan bunga berkembang menjadi buah yang berfungsi melindungi biji. Buah juga membantu penyebaran biji melalui berbagai mekanisme seperti angin, air, atau hewan. Biji yang dihasilkan akan tumbuh menjadi individu baru sehingga melanjutkan siklus kehidupan tumbuhan. Proses ini menunjukkan keterkaitan antara organ reproduktif atau negatif karena pertumbuhan biji menjadi tanaman dan baru kembali melibatkan akar, batang, dan daun. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita bersama. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.